Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dibuka halaman 70 dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang cetakan Saudi, halaman 70. Kita masuk di bab yang baru setelah sebelumnya dibahas sebuah bab tentang inti dari kitab Tauhid, yaitu tafsir Tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Tafsir Tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah, di mana kata penulis bahwa bab setelahnya sebagai penjelasan terhadap bab tersebut, yaitu bab tafsir Tauhid. Berarti mulai bab ini anggap ini bab pertama tentang tafsir Tauhid. Jelas ya? Anggap ini bab pertama tentang apa? Tentang tafsir Tauhid. Apa itu Tauhid? Dan ternyata muallif di sini menjelaskan Tauhid itu dengan lawannya, yaitu kesyirikan. Dan diawali dengan syirik yang kecil dulu. Syirik yang kecil dulu, yaitu memakai jimat. Atau bahasan di sini tentang mengambil sebab-sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat. Ini hukum asalnya syirik kecil. Ya, taib, kita baca di halaman 70. Babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Bab di antara bentuk kesyirikan. Nah, syiriknya syirik apa di sini? Syirik kecil. Hukum asalnya ya adalah lubsul halqah, adalah menggunakan atau memakai halqah. Halqah yakni gelang atau cincin. Ya. Halqah cincin. Yani halqa itu kullu syai' mustadir. Dijelaskan oleh Syekh Fauzan, yang dimaksud dengan halqa adalah sesuatu yang melingkar, ya. Sesuatu yang melingkar, maka maknanya bisa kepada cincin ya, yang melingkar, bisa juga kepada gelang, bisa kepada kalung. Pokoknya sesuatu yang melingkar di tangan ya cincin, melingkar di jari ya cincin, melingkar di tangan ya gelang, melingkar di leher ya kalung. Nah, terus atau al-khayt. Al-khayt artinya benang. Wal khayti, dan benang. Menyebutkan dua jenis ini bukan pembatasan para jemaah, tapi hanya min babil misal, hanya contoh saja. Makanya kata penulis wa nahwihima, dan yang semisal keduanya. Ya. Selain daripada ini, yang jelas tujuannya apa? Li raf'il bala. Tujuannya untuk mengangkat bala ketika sudah terjadi. Au daf'ihi, atau menolak bala ketika belum terjadi. Nah, kesimpulan bab ini apa para jemaah sekalian? Ini terkait dengan sebab, karena kalau masalah jimat nanti dibahas setelah ini, ada khusus babnya, bab tamaim. Bab tentang ruqyah, bab tentang jimat-jimat. Hanya di sini dibahas tentang tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil sebab kecuali sebab itu ditetapkan oleh agama, oleh syariat, atau oleh percobaan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan bahasa lain at-tajrubah. Ya. Jadi kesimpulan bab ini apa? La yajuz lil insan, tidak boleh bagi seseorang an yasta'mala sababan,
untuk mengambil menggunakan sebab illa ayyakuna hadha sabab mansusun alaih, kecuali sebab itu ditetapkan secara nas dalil syariat atau dengan tajrubah al-zahirah. Contoh misalnya mengambil sebab kesembuhan dengan minum obat, itu obat dari apotek misalnya, itu pengambilan sebab secara tajrubah, ya, uji klinis ilmiah, itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Atau mengambil sebab kesembuhan dengan minum air zam-zam, itu sebab secara penetapannya syariat, karena ada hadisnya, kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuribalah, air zam-zam itu tergantung niat yang meminumnya. Kalau untuk kesembuhan, Allah akan memberikan kesembuhan. Atau dengan madu, ya, kesembuhan dengan madu, ini sebab-sebab syariat. Taib. Nah, kesimpulan bab ini dan inti dari bab ini adalah, atau pelajaran dari bab ini adalah wajibnya mengesahkan Allah Ta'ala bitta'alluq, dalam hal ketergantungan. Ini kita hanya menggantungkan harus kepada Allah, jangan kepada sebab-sebab. Maka nanti akan kita bahas, sebelum membahas kitab kita ini, akan kita bahas kaedah-kaedah dalam penetapan sebab, jemaah. Jadi pelajaran dari bab ini apa? Wujubul ifrad, wajibnya mengesahkan Allah bitta'alluq, dalam hal ketergantungan. Ya, karena ada orang bergantung kepada jimat, ada, ya, walaupun hanya sebagai sebab, namun itu tidak benar. Kenapa wajib mengesahkan kepada Allah dalam hal menggantungkan? Karena hanya Allah lah yang mampu mendatangkan manfaat dan yang mampu menolak mudarat. Seperti saudara-saudara kita yang kena musibah erupsi Merapi atau Semeru atau banjir, gempa, itu harus menggantungkannya dia hanya kepada Allah. Cara selamatnya itu harus dengan cara-cara yang disyariatkan, ya. Taib. Dari mulai bab ini, muallif kitab tauhid mulai berbicara tentang tafsir tauhid, sebagaimana kata beliau kemarin, bahwa bab setelahnya sebagai penjelasan terhadap bab tafsir tauhid. Taib. Dijelaskan di bab ini dan seterusnya nanti para jamaah tentang apa saja pembatal tauhid, atau apa saja yang bisa mengurangi kesempurnaan, menafikan kesempurnaan tauhid. Kalau yang membatalkan tauhid apa? Syirik besar. Yang membatalkan tauhid syirik besar. Dijelaskan nanti di sini syirik besar. Hanya saja diawali dengan hal-hal yang syirik kecil dulu. Ya. Lalu apa yang menghilangkan kesempurnaan tauhid? Ya. Ada yang menghilangkan tauhid secara total, yaitu syirik besar. Ada yang menghilangkan kesempurnaan tauhid, pokoknya tetap ada tapi kesempurnaannya hilang. Dan kesempurnaan tauhid yang hilang itu ada dengan hal yang wajib, ada dengan yang sunnah. Maka ada istilah yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib, ada yang menafikan kesempurnaan tauhid yang sunnah. Taib. Apa yang menafikan kesempurnaan tauhid, tapi yang menafikan ini wajib sifatnya? Menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib adalah dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban dan dengan jatuhnya kepada keharaman. Contoh, orang berzina ini membatalkan tauhid tidak? Berzina? Tidak. Ahli sunnah, kata ahli sunnah. Tapi kalau kata khawarij ya batal. Kalau kata khawarij batal tauhidnya, ya. Orang yang berbuat zina itu
kufur, keluar dari Islam, dan kalau mati belum tobat kekal di neraka. Ini akidah siapa? Khawarij. Adapun ahli sunnah, maka dosa-dosa besar itu tidak menghilangkan tauhid total, tapi menghilangkan apa? Kesempurnaan. Tapi yang menafikan kesempurnaan ini yang wajib ini, yaitu dengan meninggalkan kewajiban. Seperti orang tidak sholat, ya, malas, karena malas orang tidak sholat, atau orang tidak puasa, atau jatuh orang kepada zina, minum khamar, atau dosa-dosa besar lain, berarti orang ini telah menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Jelas jemaah ya? Yang kedua, bagaimana bentuk menafikan kesempurnaan tauhid yang sunnah, yaitu dengan meninggalkan amalan-amalan sunnah. Jadi orang yang tidak tahajud semalam, dia telah mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Sampai gitu. Orang yang tidak sholat duha hari ini, berarti dia telah mengurangi kesempurnaan tauhid tapi yang sunnah, sehingga rugi jemaah. Jadi walaupun tidak dosa, ya, rugi. Tauhid dia menjadi tidak sempurna, ya. Maka sempurnanya tauhid dengan amal, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Jelas ya? Jadi kita ulangi, yang menafikan tauhid itu ada dua jenis. Satu, menafikan pokoknya total, yaitu kesyirikan dengan syirik besar. Yang kedua, menafikan tauhid itu menafikan apanya? Kesempurnaannya. Dan ini ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib adalah dengan meninggalkan kewajiban atau jatuh kepada keharaman. Adapun yang kedua, yang sunnah adalah dengan meninggalkan amalia-amalia sunnah. Nah, itu semua dibahas nanti dalam bab setelah ini, atau dari mulai bab ini, ya. Baik, sekarang kita bahas dulu, karena ini berkaitan dengan masalah pengambilan sebab, maka kita membahas beberapa kawaid fil asbab, kaidah-kaidah dalam penetapan sebab atau dalam masalah sebab. Yang pertama para jemaah, bahwa sebab itu atau sebab-sebab itu tidak ditetapkan kecuali dengan dua jalan. Penetapan sebuah sebab tidak ditetapkan kecuali dengan dua thariqah, dua jalan. Satu, jalan Alkitab dan Sunnah, ya. Contohnya apa para jemaah? Contoh dalam dalil-dalil itu seperti madu misalnya, habatus sauda misalnya, ya. Ini sebab-sebab syariat karena ada dalilnya dalam hadis, habatus sauda dawaun likulli syai'. Habatus sauda itu obat dari segala sesuatu. Jangan salah baca, ya. Ada kisah orang yang salah baca habatus sauda, karena di zaman dulu jemaah harokat titik itu nggak ada, tapi orang bisa baca. Kalau kita sekarang ada titik tapi nggak ada harokat, masih belum bisa baca dengan benar, kecuali yang belajar bahasa Arab. Maka bagi orang Islam yang awam sekarang dibutuhkan titik dan harokat sehingga bisa baca Al-Quran. Jadi dulu nggak ada titiknya. Jadi habbatus sauda itu bisa dibaca apa? Bisa dibaca hannatus sauda, bisa hattatus sauda, bisa hayatu. Ada orang salah baca, dibaca hayatus sauda, artinya ular hitam. Ular hitam itu obat bagi segala sesuatu kecuali kematian, sehingga dia makan atau ular hitam malah mati dianya, ya. Taib. Jadi habbatus sauda. Madu juga itu dalam Quran, madu syifa, obat. Taib. Makanya kata para ulama, tidak boleh la yazud an ya'taqid anna syai' sababun illa bi'ilmin. Tidak boleh kita meyakini sesuatu yang menjadi sebab kecuali dengan ilmu, dengan dalil, ya. Sebab kesembuhan atau yang semisal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, thariqah penetapan sebab dengan at-tajrubah ad-dhahirah, at-tajrubah, uji coba yang dipertanggungjawabkan secara ilmu. Dan ini dinampakkan dengan istilah al-asbab al-qadariyah atau al-asbab al-kauniyah.
Kalau yang tadi al asbab apa? Syar'iyah. Tuh antum dapat tambahan ilmu sekarang. Jadi yang dibagi kepada syar'iyah dan kauniyah itu diantaranya juga apa? Kan ada iradah Allah ya, iradah ini ada syar'iyah, ada kauniyah ya. Qada, ada qada syar'i, ada qada kauni. Izin, ada izin syar'i, ada izin kauni. Izin Allah itu ada dua, izin kauni, izin syar'i. Izin syar'i, Allah mengizinkan dalam hal yang sifatnya syariat. Kalau izin kauni, Allah mengizinkan dalam hal urusan-urusan keduniaan walaupun itu haram, walaupun dibenci Allah, itu izin kauni. Contoh, dukun itu berkhasiat atas izin siapa? Atas izin Allah, tapi izin kauni namanya. Nah, sekarang kita dapat ilmu lagi yang terbagi kepada syar'i dan kauni apa? Al-asbab atau as-sabab. Ada sabab syar'i yang penetapannya dengan syariat Al-Quran dan Sunnah. Ada sabab al-kauni yang disebut dengan at-tajrubah tadi. Ini penetapan sebab yang ditetapkan secara pengalaman, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Seperti obat-obat di apotek, obat-obat herbal ya, tapi secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, terbukti gitu jemaah. Oleh karenanya batu si ponari itu tidak menjadi sebab kesembuhan baik secara syariat ataupun secara kauni, karena nggak ada pembuktiannya secara ilmiah gitu. Termasuk gelang magnetis atau gelang apa dulu? Gelang Cina ya, apa bukan gelang Cina, apa cuma yang obat rematik itu loh ya, yang harganya 3 juta itu, gelang harga 3 juta padahal kalau mungkin 2000 perak dapat sebenarnya, cuman karena dianggap memiliki khasiat ya, mengobati, nah ini sampai mahal. Nah sekarang pertanyaannya, pakai gelang ini ya, ini masuk kepada bab apa ini? Apakah itu secara syar'i ada dalil? Enggak ada. Secara tajrubah bisa dibuktikan juga belum tentu, wallahu alam. Ya. Maka masuk kepada bab pemborosan saja. Ya, karena belinya sampai 3 juta, jadi babnya bab pemborosan itu. Berarti tetap terlarang gitu. Pakai gelang itu dengan apa namanya? Dengan pengambilan sebab yang tidak secara kauni, tidak secara syar'i. Baik ya. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, la yazujul i'timadu ala hadhihi al-asbab bal ya'tamid ala musabbabiha wa muqaddariha wa huwa Allah. Tidak boleh seorang muslim berpegang dengan sebab itu sendiri, tapi harus bergantungnya itu kepada yang telah menjadikan sebab, yang telah mentakdirkannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau berobat ke dokter, bergantungnya kesembuhan jangan ke dokter tapi kepada Allah. Bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau ada bahasa begini ikhwan, saya alhamdulillah disembuhkan oleh dokter fulan. Saya disembuhkan oleh dokter fulan. Nah, bahasa-bahasa seperti ini berjemaah ya, ini tidak langsung dihukumi syirik bahasa seperti ini. Beda kalau mengatakan kalau tidak ada Allah dan dokter fulan, kalau tidak ada Allah dan dokter fulan, ini ucapan syirik dalam ucapan. Ini syirik dalam ucapan. Dan hukumnya syirik apa? Kalau syirik dalam ucapan seperti ini, mensetarakan Allah dalam ucapan, syirik kecil hukum asalnya. Nah kalau ini syirik kecil ya, ini taswiyatullah bil makhluk bi al-kalam bi harfil wawi, mensejajarkan Allah dengan makhluk dalam ucapan dengan huruf waw dan, ini syirik kecil. Adapun ucapan tadi, saya disembuhkan oleh dokter fulan, ini enggak dihukumi syirik dulu, tapi harus sesuai dengan apa yang dimaksud oleh ucapannya. Jelas jemaah ya? Kalau ucapan itu
bahwa memang dokter itu yang menyembuhkan, bukan Allah, maka ini syirik. Bahkan bisa jadi syirik besar ini, karena syirik dalam rububiyah, ya, karena nggak ada yang menyembuhkan kecuali hanya Allah. Syirik besar jemaah. Tapi kalau maksud ucapannya bahwa dokter ini sebagai sebab yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan secara hakiki, dokter ini hanya sebab, maka dia tidak sampai kepada syirik ucapan itu. Hanya saja ucapan itu perlu dihindari jemaah. Tapi jangan diponis apa orang ini. Jangan diponis langsung orang ini berbuat syirik dengan ucapannya. Beda dengan yang mengatakan tadi, kalau tidak ada Allah dan kamu, atau ada orang bersumpah dengan nama selain Allah, jelas itu ucapan syirik. Ya, walaupun dia syirik yang kecil. Baik, kita kembali para jemaah. Jadi kaidah yang kedua dalam penetapan sebab bahwa la yajuzul i'timadu, tidak boleh bergantung ala hadil asbab, terhadap sebab ini, bal ya'tamid ala musabbabiha, tapi bergantunglah kepada yang menyebabkan, yaitu Allah, atau yang menciptakan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, ini penting para jemaah. Ya, semua juga penting, cuma di sini maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari suka salah kaprah sebab dalam penetapan sebab. Coba dengar yang kaidah ketiga sekarang. An ya'lam anna al-asbab mahma 'azamat wa qawiyat, bahwa yang namanya sebab, sehebat dan sekuat apapun sebab tersebut, fa innaha murtabitatun, maka sesungguhnya sebab tersebut murtabitatun. Apa murtabitah? Jemaah, berkaitan biqadaillahi wa qadarihi, berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Jelas ya? Jadi seseorang sudah mengambil sebab, sehebat apapun, sekuat apapun sebab, masalah keberhasilan tetap diikat dengan qada dan qadar Allah. Maka berapa banyak orang yang sudah mengambil sebab, melakukan sebab, namun kok enggak berhasil? Iya, karena keberhasilan murtabitatun biqadaillahi wa qadarihi. Ya, banyak salah kaprah di masyarakat atau salah paham. Katanya, heran ya, saya sudah zikir pagi petang. Katanya kalau sudah zikir pagi petang, apalagi sudah baca bismillahirrahmanirrahim, masmi syai'un fil ardi wala fis sama' huwas samiul alim, 3 kali dibaca, tidak akan memudaratkan apapun. Atau saya sudah membaca doa ta'awud, a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi, man nazala manzilan thumma qala, siapa yang singgah di sebuah tempat lalu membaca a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq, apa janjinya Nabi? Lam yadurahu syai' hatta yarhala min manzilihi dzalik, maka dia tidak akan ada yang memudaratkan sampai dia tinggalkan tempat itu. Tapi kok qadarullah di situ dia dapat musibah, dipatuk ular misalnya, atau disengat apa sembarang wis, pokoknya kena musibah, atau kepleset jatuh ke jurang, padahal sudah baca doa perlindungan itu. Kembali kepada kaidah ini, bahwa al-asbabu mahma 'azamat wa qawiyat fa innaha murtabitatun biqada'illahi wa qadarihi. Jadi jangan heran kalau kita sudah baca ayat kursi mau tidur tapi kok tetap kemalingan. Jangan heran kalau kita mau mau tidur baca ayat kursi tapi kok kena musibah atau yang semisal, dikir pagi petang jalan terus tapi kok tetap dapat bahaya. Maka al-jawab, al-asbab mahma 'azamat wa qawiyat fa innaha murtabitatun biqada'illahi wa qadarihi. Contoh jemaah, kalau seseorang ingin punya anak, maka mengambil sebabnya dengan cara apa? Punya anak, menikah, kawin. Kecuali kalau mungut anak di jalan, nemu anak pungut baru dapat anak. Kalau ingin anak sendiri, hasil ya tentu dengan cara menikah. Nah, orang yang sudah menikah, sudah mengambil sebab, apakah harus punya anak? Harus punya anak?
Belum tentu. Karena tergantung qada dan qadar Allah. Tetapi ambil sebab dulu. Jangan seperti hayalan orang-orang jomblo, ingin punya anak tapi nggak kawin-kawin. Orang yang kawin aja belum tentu punya anak, apalagi yang nggak kawin, nggak bakalan punya anak. Ya. Makanya kawin dulu baru tawakal. Nikah dulu baru tawakal. Karena belum tentu menikah punya anak. Berapa banyak pasangan yang sudah puluhan tahun, bahkan sampai ditakdirkan mereka meninggal masing-masing tidak memiliki anak keturunan. Ya. Terus kaidah yang keberapa? Keempat. Anna hadhil asbaba la yakfi wujuduha li husuli athariha. Ini juga masih ada kaitan dengan kaidah sebelumnya yang keempat ini, bahwasanya sebab-sebab ini tidak cukup hanya keberadaan sebab demi tercapainya tujuan, akan tetapi haruslah balla budda min intifa'i mawani'iha, tapi harus tidak adanya penghalang. Jadi bahasa gampang atau mudahnya, adanya sebab saja enggak cukup, tapi harus memperhatikan tidak sampai atau tidak boleh adanya penghalang terhadap tujuan atau keberhasilan dari sebab tersebut. Ada penghalang cuma. Contoh, orang sudah berdoa, tapi kok tujuan, kan doa ini sebab ya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tapi kok nggak terkabul, nggak terwujud karena ada penghalang terkabulnya doa. Atau yang nikah tadi jemaah, sudah menikah berarti sebabnya ada agar punya anak, sudah ada sebab, oh ternyata ada penghalang di situ. Apa penghalangnya? Penyakit. Jadi salah seorang suami atau istri mungkin yang menyebabkan tidak punya anak, atau misalnya istrinya menikah dengan istri yang sudah diangkat kandungannya misalnya, berarti itu ada sebab. Ada penghalang untuk terlaksananya gitu hasil dari sebab tersebut. Iya kan, menikah dengan wanita yang kandungannya sudah diangkat, punya anak enggak, padahal sebab menikah sudah, sebab jima sudah ya, bahkan tiap malam saking kepengennya punya anak, tapi karena kandungan wanita itu diangkat maka tidak akan tercapai. Yang keberapa? Yang kelima. Nah ini juga yang kelima penting ini. Ya semua penting, tapi ini juga penting. Yang kelima, jemaah perhatikan, kita di masyarakat kadang-kadang melihat sesuatu itu dengan hasil. Nah ini salah. Pokok setiap yang berhasil pasti benar. Nah ini yang kelima kaidahnya. Tarattabun natijah ala sabab la yadulu ala sihhati sabab. Keberhasilan atas sebuah sebab tidak menunjukkan benarnya sebab tersebut. Kedukun mencari sebab kesembuhan, kedukun ternyata sembuh ya ma. Apakah menunjukkan dukun benar? Al-jawab la, al-jawab tidak ya. Jadi kita ini bukan masalah yang penting mengambil sebab. Orang yang bertawakal bukan masalah yang penting mengambil sebab jemaah, tapi harus sebab yang apa? Yang syar'i, atau sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan syariat. Karena datang ke dukun juga sebab, berobat ke dokter juga sebab, sama-sama sebab. Tapi bedanya mana? Ke dukun haram sebabnya, ke dokter sebabnya halal. Oleh karenanya yang dimaksud dengan tawakal itu apa? Al-i'timad atau i'timadul qalbi 'ala Allah bi ittikhadil asbab asy-syar'iyyah. Menggantungkan hati kepada Allah dengan mengambil sebab yang syar'i. Bukan sekedar menggantungkan hati kepada Allah dengan mengambil sebab. Masih kurang itu. Definisi tawakal seperti itu masih kurang. Menggantungkan hati kepada Allah dengan mengambil sebab. Lah kedukun juga sebab. Maka tambahkan bittikhadil asbabi asy-syar'iyyah. Wis cukup insyaallah.
Cukuplah 5 saja ya jemaah. Sebenarnya masih banyak. Cukup 5 saja. Kita lanjut apa yang dikatakan oleh al-muallif hafizahullah taala. Wa qaulullahi ta'ala, taib, di bab ini para jemaah sekalian, di bab ini muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, penulis kitab tauhid, membawakan berapa dalil? Berapa? 1 ayat Quran ya, lalu 3 hadis-hadis. 1 ayat Quran lalu 3 hadis, membawakan 4 dalil. Kita baca ayat dulu yang pertama. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah taala, qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan Muhammad, kul. Jadi kul ini khitab pertamanya untuk Muhammad, tapi berlaku untuk semua kita manusia, umatnya. Afara'aitum ma tad'una min dunillah. Afara'aitum, bagaimana menurut kalian, ma tad'un min dunillah, apa yang kalian seru, min dunillah, dari sesembahan-sembahan selain Allah. In aradani Allah, yani jika Allah menghendaki kepadaku, bidurrin, dengan sebuah kemudaratan, hal hunna kashifatu durrihi, apakah di sana ada yang mampu untuk menyingkap, menghilangkan bahaya Allah tersebut? Ini kalau Allah ingin menimpakan sebuah mudarat kepada hamba misalnya, apakah ada yang mampu mencegah mudarat itu? Ya, kalau Allah ingin menumpahkan lahar Semeru, apakah ada yang mampu mencegahnya supaya enggak jadi? Itu. Atau sebaliknya, au aradani bi rahmatin, kalau Allah menghendaki untuk memberikan rahmat, keselamatan dan yang semisal kepadaku, hal huna mumsikatu rahmatihi, apakah di sana ada yang mampu untuk menahan rahmat Allah tersebut? Lalu kata Allah, qul, katakan Muhammad, hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku, yakni yang menolong, melindungi. Ya, alaihi, hanya kepada Allah. Didahulukan alaihi di sini menunjukkan pembatasan jemaah. Ini terjemahannya hanya kepadanya lah yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Hanyalah kepada Allah orang-orang bertawakal. Baik. Jelas semuanya. Apa kaitan munasabatu hadzal bab li kitab tauhid dulu? Syekh Fauzan menjelaskan kaitan bab ini dengan kitab tauhid dulu. Belum kaitan ayat, belum. Ya. Adapun kalau ingin kita tahu apa syahidnya dari ayat ini para jemaah, ya, apa syahidnya dari ayat ini, apa pendalilan ayat ini terhadap bab kita gitu, maka ayat ini menjelaskan tentang tercelanya orang-orang musyrikin gitu, di mana mereka orang-orang musyrikin menyembah kepada selain Allah. Padahal kalau ada kemudaratan, ada bahaya, sesembahan-sembahan itu tidak mampu untuk melakukan apapun, tidak mampu untuk menolong mereka. Itu. Jadi dihilangkanlah di sini tentang sebab untuk melindungi, menyelamatkan, menolak bala, tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kaitannya bab ini dengan kitab tauhid, apa Syekh menjelaskan, annahu yatadammanu dzikra syai'in mimma yudaddu tauhid.
bahwasanya bab ini menjelaskan atau bab ini mengandung yatadaman dzikra syai, penyebutan sesuatu. Yatadaman itu apa? Mengandung. Berarti kalau mengandung kayak hamil ya, memuat. Nah, jadi bahwa bab ini memuat penyebutan sesuatu mimma yudaddut tauhid, dari apa yang menjadi yudad, ya, lawan dari tauhid, ya, sesuatu yang merupakan dia yudaddut tauhid. Apa lawan tauhid? Wa huwal timasu raf'il dhur, yaitu mencari raf'il dhur, untuk menghilangkan kemudaratan atau bahaya, au daf'i atau menolak bahaya, min ghairillahi, dari selain Allah. Dan ini banyak dilakukan oleh manusia di zaman sekarang, seperti supaya Semeru tidak meledak, supaya Semeru tidak meletus misalnya, dibuatlah cara menolaknya itu dari selain Allah. Ya, minta kepada keruhun, minta kepada embah, minta kepada penghuni dan yang semisal, dengan cara menyembelih, ya, mempersembahkan sembelihan, entah itu kepala sapi dan semisal, yang disebut dengan istilah sedekah laut, sedekah bumi. Nah, itu para jemaah. Jadi mereka mencari raf'idh dhur au daf'ihi, mengangkat mudarat, menghilangkan mudarat atau menolak mudarat, min ghairi, dari selain Allah. Nah, litahdziri minhu, dalam rangka memperingatkan kepada hal tersebut. Ini ayat ini memperingatkan, fa inna tauhid yu'rafu bididdihi. Nah, kenapa Syekh menjelaskan definisi tauhid kok dengan kesyirikan? Karena sesungguhnya tauhid itu bisa diketahui dengan menyebutkan lawannya. Jadi seseorang ketika ingin tahu sunnah, kenali apa itu bid'ah, berarti bisa tahu apa itu sunnah. Semua bid'ah-bid'ah, yakni petunjuk-petunjuk dari selain Rasul, bukan dari Rasulullah, maka maknanya sunnah berarti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Lalu Syekh menjelaskan beberapa kosakata di sini dari bab ini. Minasyirki, judulnya kan minasyirki, babun minasyirki. Minasyirki, min di sini kata beliau adalah min tabi'idiyah, artinya. Jadi macam-macam min dalam bahasa Arab, cuma ya. Jadi huruf min itu memiliki banyak makna dalam bahasa Arab, dan ini huruf ma'ani seperti ini. Jadi huruf itu ada dua, ada huruf al-hijai, yakni alif, ba, ta, sa. Ada huruf yang mengandung makna seperti min, seperti ila. Itu huruf disebutnya, tapi huruf al-ma'ani. Nah, min di sini maknanya itu tab'idiyah, menunjukkan sebagian, jadi di antara. Wa minan nas, dan di antara manusia. Ada min untuk menunjukkan lil ibtidai, untuk menunjukkan dari awal, seperti minal masjidil haram ila. Nah, berarti minnya bukan min tab'idiyah, itu min menunjukkan permulaan, dari bermula dari minal Malang ila Surabaya. Berarti min di sini apa artinya? Al-ibtidai, permulaan, dari Malang ila Surabaya. Itu banyak makna min. Ada min juga maknanya sababiyah. Min maknanya sebab. Apa contohnya? Dakhalatil mar'ah, ya, min Hira. Ada wanita masuk neraka gara-gara sebabnya kucing. Kenapa? Karena dia pelihara kucing namun enggak diberi makan. Nah, itu min. Taib. Ai minasyirkil akbar. Dari syirik besar maknanya, di antara syirik besar maknanya. Loh, katanya tadi syirik kecil. Iya, kan dirinci jemaah. Syirik kecil, tolong perhatikan. Syirik kecil itu kita punya dua kaidah penting dalam tentang syirik kecil, ya. Satu, syirik kecil itu bisa berubah menjadi syirik besar tergantung apanya. Nah, ini sudah diulang-ulang. Syirik kecil itu bisa berubah menjadi syirik besar tergantung keyakinannya yang ada dalam hati. Maka minasyirki di sini hukum asal syirik apa? Syirik kecil. Syirik kecil, karena yang namanya nempel jimat, gantungkan cincin, pakai gelang untuk nolak bala, hukum asal syirik apa? Kecil. Namun bisa berubah jadi syirik besar tergantung keyakinan. Makanya Syekh Fauzan di sini merinci.
Kata beliau, yakni minasyirki, syirik apa? Kata beliau, syirik besar. Jika ini utuqida anna hadhil asya' tanfa'u aw tadurru bidzatiha. Syirik besar jika meyakini kalau cincin, gelang, benang, bawang merah, bawang putih yang digantungkan ini diyakini bisa memberi manfaat, menolak mudarat dengan sendirinya. Bukan Allah, bukan, tapi gelang ini yang nolak bala, gelang ini yang mendatangkan rizki. Syirik apa itu? Syirik besar. Syirik dalam apa? Rububiyah. Syirik dalam, karena apa? Karena yang mendatangkan bala, menolak mudarat siapa? Hanya Allah. Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah disebut tauhid. Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah disebut tauhid rububiyah. Meyakini ada yang berbuat selain Allah yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah, berarti syirik dalam rububiyah. Cuman biasanya ikhwan, di antara kaidah ya, di antaranya orang kalau sudah jatuh kepada syirik dalam rububiyah, itu biasanya akan melakukan syirik dalam uluhiyah. Ketika meyakini ada penguasa selain Allah, maka dia akan berusaha untuk mempersembahkan sesuatu bentuk ibadah untuk sesuatu yang dianggap berkuasa selain Allah. Contohnya orang yang mempersembahkan tadi, ya, kepala kerbau di Gunung Semeru atau kepala sapi di Laut Selatan untuk Nyi Roro Kidul misalnya. Sebelum melakukan ini mereka sudah punya i'tiqad bahwa Nyi Roro Kidul penguasa Laut Selatan, sehingga agar agar dia ini tidak marah, dipersembahkanlah kepala sapi, atau agar yakni memberi ikan yang banyak, ini keyakinan sebagian nelayan-nelayannya, maka dipersembahkan, ya, demikian. Dan ini dianggap biasa. Ini musibahnya di jemaah, dosa syirik besar, bahkan dosa yang paling sangat-sangat besar, yang kalau mati orang tidak tobat akan kekal di neraka, tapi dianggap biasa, dianggap bahkan sebuah, yakni bagian dari aset wisata katanya, wisata daerah, ya, sampai diabadikan, diresmikan, ya, untuk melarung kepala kerbau tersebut. Padahal itu bentuk kesyirikan yang besar. Taib. Maka bentuk sayang kepada umat, para dai duat ahli sunnah selalu mendakwahkan ini, ya, memperingatkan umat dari kesyirikan, dan itu dakwah para anbiya dan para rasul. Taib. Terus, au minasyirkil asghar, atau minasyirki di sini dari syirik jenisnya syirik kecil. Inni i'tuqida anna sababun lin naf'i wadh-dhurr, apabila diyakini bahwa sebab ini adalah bahwasanya hal ini, yakni memakai jimat itu hanya sebab saja untuk menolak mendatangkan manfaat. Apa contoh mendatangkan manfaat jemaah? Untuk sembuh sakit misalnya, atau untuk penglaris, itu mendatangkan manfaat. Wadh-dhurr, atau menolak mudarat. Apa contohnya? Ya berarti menolak supaya tidak jatuh sakit, tidak celaka dan semisal. Baik. Namun kalau kita perhatikan ikhwan, hukum asalnya bab ini syirik apa? Kata-kata minasyirki, hukum asalnya di antara syirik kecil. Di antara syirik kecil. Oleh karena itu juga kata para ulama bahwa di bab ini muallif mengawali penjelasan tafsir tauhid dengan apa? Dengan syirik yang mana? Syirik yang kecil dulu. Ya, belum nanti ke sana tambah besar. Ya, tidak, kurang elok kalau langsung yang besar-besar dulu. Yang kecil bertahap. Syirik kecil pun nanti syirik dalam perbuatan, syirik dalam ucapan. Ya. Syirik kecil dalam ucapan nanti ada. Terus nanti bab syirik yang besar. Demikian, maka kitab ini demikian indahnya model penyusunannya. Ini disejajarkan dengan seperti kitab Sahih Bukhari dalam cara penyusunan, ya. Bukan berarti dalam hal kesetaraan, dalam hal kedudukan, bukan. Metode penyusunan. Kalau kedudukan ya tidak bisa. Namanya ini kitab Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Quran. Kitab yang paling sahih setelah Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Ya. Tapi metode penyusunan, kan di dalam kitab Sahih Bukhari hanya ayat Allah, hadis-hadis, ayat Allah, hadis-hadis.
diberi judul oleh Imam Bukhari. Sama ini, mu'allif memberi judul setiap babnya, ya. Dan judul ini juga menunjukkan tentang hukum. Makanya para ulama sebelum mensyarah kitab tauhid, pasti para ulama tersebut mensyarah dulu judul-judulnya. Apa maksud dari judul ini? Apa kesimpulan dari judul? Apa pelajaran dari judul ini? Seperti dalam pembahasan kita hari ini. Ya, kita ambil pelajaran bahwa pelajaran dari judulnya adalah bahwa tidak boleh bagi seorang muslim menggantungkan sebab yang bukan pada sebab yang ditetapkan oleh syariat. Sebab yang ditetapkan oleh syariat atau oleh sebab-sebab al-kauni. Ya. Baik, terus al-halqah, apa itu al-halqah? Ya. Kullu syai'in mustadir. Segala sesuatu yang melingkar, ya. Boleh terjemahkan ya cincin. Ya. Boleh ndak wanita berhias dengan sesuatu yang tidak melingkar? Para jemaah, ya kalau sudah menjadi adat kebiasaannya sebentuk hiasan boleh seperti yang ditindikkan ya. Kalau tidak terbiasa ya jangan. Seperti kalau hidung ditindik hidung. Kalau di India, orang-orang India mungkin itu biasa, tapi kalau di Indonesia tidak wajar. Ya. Ditindik hidung. Adapun kalau telinga bagaimana? Nah, boleh karena itu sudah terbiasa. Taib. Wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya. Nah, ini kita masih bicara tentang judul tadi. Jadi maksudnya min kulli ma yulbas aw yu'allaq li hadzal gharad. Dan yang semisal itu maksudnya segala sesuatu yang tujuannya sama dengan maksud tujuan tadi, memakai gelang, cincin atau benang, yaitu yang digantungkan apapun itu namanya lihadzal gharad, untuk tujuan ini, untuk tujuan tersebut, yaitu apa? Menolak bala, ya. Jadi bukan hanya gelang dan benang, selain itu hatta kertas, ya, yang ditempelkan, dan maksudnya bukan harus dipakai tapi bisa ditempelkan, itu termasuk. Dan nanti akan kita perdalam pembahasannya pada babnya, itu bab tentang at-tamaim, tentang jimat-jimat. Kita akan perdalam tentang pembagian jimat, karena ada jimat yang disepakati tentang haramnya, ya. Ada yang diperselisihkan jimat itu, yaitu jimat terbuat dari Quran. Jimat yang ditempelkan itu adalah ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Itu ada khilaf ulama, nanti akan kita perdalam pada babnya insyaallah. Terus raf'il bala au daf'ihi. Raf'il bala artinya apa? Mengangkat bahaya, maksudnya izalatu ba'da nuzulihi, yakni menghilangkan bahaya tersebut ba'da nuzuli, setelah turunnya. Itu makna raf'ul bala. Adapun kalau daf'ul bala artinya man'uhu qabla nuzulihi, menolaknya sebelum tertimpa, sebelum turun balanya. Jelas ya? Berarti imma sudah turun atau sebelum turun. Dan ternyata ikhwan, dalam hadis Nabi menyebutkan tentang keajaiban doa. Jadi doa itu sangat-sangat bermanfaat, mimma nazala wa mimma lam yanzil. Makanya kata Nabi, fa'alaikum bid-du'a ya ibadallah. Kata Nabi, doa itu yanfa', bermanfaat bagi perkara yang sudah turun, yaitu musibah-musibah yang sudah turun, atau doa itu bermanfaat bagi musibah yang belum turun, menolak bala dengan doa, ya. Makanya banyak doa-doa perlindungan, ya, itu untuk menolak bala itu. A'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq, ya. Maka Nabi perintahkan banyak-banyaklah kalian berdoa wahai hamba Allah, kata Nabi. Taib. Lalu afara'aitum, apa arti afara'aitum? Ai akhbaruni, yakni terangkanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku oleh kalian. Nah, ma tad'una ay tas'alunahu jalbal khair wa daf'ad dur. Ma tad'u, apa yang kalian minta, kalian seru, gitu. Artinya yakni kalian meminta kepadanya, kepada selain Allah, jalbal khair, untuk mendapatkan manfaat, wa daf'ad dur, atau untuk menolak mudarat, terhindar bahaya. Min dunillah, selain Allah, yakni gairuhu minal andadi wal ahilah, selain Allah siapapun dia, baik sesembahan-sembahan, tandingan-tandingan selain Allah. Al-andad itu tandingan.
wal aliha, sesembahan-sembahan ya. Baik malaikat, baik nabi, baik wali, orang saleh, itu semuanya sesembahan-sembahan selain Allah. Kalau dimintai, diseru diibadahi selain Allah. Bidurrin, ini jangan sampai berkeyakinan gitu, kalau minta kepada selain Allah itu yang dimintanya malaikat, maka itu bukan syirik karena yang dimintanya malaikat. Lah, sama saja meminta kepada malaikat atau kepada kuburan atau kepada makhluk yang hina sekalipun, sama saja posisinya, kedudukan dalam hal yang disembah selain Allah. Hanya saja bedanya, yang disembah selain Allah dari orang soleh yang dia tidak ridho disembah, maka jangan disebut togut. Tapi yang disembah-sembah, diibadahi, dianya rela ridho, maka boleh disebut togut. Syekh Fauzan menjelaskan contohnya, ikhwan. Contohnya, guru-guru tariqah yang ekstrim, yang mereka di dunia saja nyuruh sujud kepadanya, di dunia saja nyuruh sujud. Banyak antum lihat di YouTube lah. Sekarang ini alhamdulillah zaman transparansi, sekarang ini zaman masya Allah sudah nggak ada rahasia yang tersembunyi, semua rahasia sudah umum. Bagaimana orang sufi dalam ibadah rusak mereka. Nah itu ketika dia mati disembah, boleh disebut tagut, karena memang dia bahkan berwasiat, kalau saya mati nanti tolong ya kuburan saya tinggikan dan saya datangi ya setiap bulan ini, setiap haul saya abadikan, ramaikan haul di kubur saya. Ada yang sampai begitu. Nah, itulah tagut jelas. Tapi kalau Nabi Isa atau orang soleh, makanya jarang ulama ahli sunnah yang jadi tagut, jarang, karena memang dia wasiatnya begitu. Sejak hidup di dunia ulama-ulama ahli sunnah wasiat. Jangankan untuk dihauli setiap kematiannya, malah ulama-ulama ahli sunnah wasiatnya apa? Kuburan saya jangan ditinggikan, kuburan saya, jadi dijauhkan manusia dari kesyirikan. Makanya rata-rata antum perhatikan, kalangan orang-orang sufi dari kalangan ahli bidah, mereka akan mengagungkan kubur-kubur yang memang itu adalah guru-guru mereka yang dalam tanda kutip dianggap wali. Padahal belum tentu wali, bisa jadi ahli bid'ah, pelaku maksiat ahli bid'ah itu. Walaupun rajin sholat, walaupun rajin ibadah, tapi kalau sudah ahli bid'ah, maka akan sia-sia. Ya. Maka jemaah, ada nasihat yang menarik dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, hakikat husnul khatimah bukan bagaimana kalian mati dalam keadaan sedang sholat. Husnul khatimah bukan kalian mati sementara tangan kalian sedang memegang mushaf. Bukanlah husnul khatimah apabila kalian mati sedang dalam keadaan ibadah, bukan. Tapi hakikat husnul khatimah ketika kalian terbebas dari kesyirikan, ketika kalian terbebas saat mati dari kebid'ahan, dari kekufuran. Maka walaupun kalian mati di atas kasurnya, bukankah Rasul wafat di atas kasurnya? Bukankah Abu Bakar Siddiq mati di atas kasurnya? Bukankah Khalid ibn Walid yang digelari Sayfullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, mati di atas kasur, pada ratusan kali perang dia dengan musuh-musuh Islam, mati di atas kasurnya. Maka hakikat husnul khatimah ketika kita bari'ah, dibebaskan, kita terbebas kita dari kesyirikan, kekufuran dan kebid'ahan. Bagaimana akan bebas dari kesyirikan, kufuran? Dengan cara mempelajari tauhid dengan benar. Nah, itulah hakikat husnul khatimah jamaah. Jadi kita ini jangan pusing dengan bagaimana kita mati, seolah dibuat-buat ingin mati sedang baca Quran, ingin lah. Kita jangan sampai jatuh kepada kesyirikan dan mati di atas tauhid seperti ini. Ini husnul khatimah ya. Ini husnul khatimah. Baik. Hal hunna kashifatu durhi, apakah di sana ada yang menghilangkan kemudaratannya? Ai la taqdir ala dalik. Ini tentu pertanyaan ini pertanyaan untuk diingkari, artinya berarti ya tidak ada yang mampu untuk menghilangkan kemudaratan kalau Allah sudah mendatangkan kemudaratan. Ya. Makanya ungkapan yang indah itu sampai-sampai Dimad Al-Azdi masuk Islam gara-gara mendengar ungkapan itu. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Maka siapa yang telah disesatkan oleh Allah, tidak ada yang mampu seorang pun manusia memberi petunjuk. Sebaliknya kalau orang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Mendengar ini nih jemaah, ini kan
khutbatul hajah ya, dibaca oleh Nabi. Jadi tadinya Dimad al-Azni ini dukun, diberitahu oleh Abu Jahal dan semisal, katanya ini di sini ini di Mekah ini ada orang yang kesurupan nggak sembuh-sembuh, orang gila nggak sembuh-sembuh, cobalah kau ruqyah dia, kau jampe dia gitu. Siapa? Muhammad katanya. Muhammad kesurupan nggak sembuh-sembuh. Kata Dimad, siap ya, kita akan ruqyah Muhammad, datang kepada Rasul. Lalu Dimad mengatakan, apa yang kau katakan? Maka Nabi mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Seterusnya. Baru stop kata Dimad. Ini belum pernah aku dengar nih. Syair-syair Arab belum pernah seperti ini. Mantra-mantra Arab belum pernah aku dengar seperti ini. Ini bukan kalimat sembarangan. Maka akhirnya Dimad mempersaksikan kepada Nabi untuk mengucap kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi mau meruqyah malah dia sembuh sendiri dengan bacaan khutbatul hajah. Yang kalau orang awam mengatakan kalau ada ustadz yang sudah begitu isinya, yakni pembukanya innal hamdalillah, nah ini Wahabi ini Ustaz. Makanya anak jarang pakai itu di beberapa kajian-kajian karena memang itu bagus, sunnah jamaah. Kalau bisa pakai, kalau enggak ya enggak masalah juga, tidak harus gitu. Apalagi kalau di kalangan tadi, kalau innal hamdalillah sudah dituduh Wahabi ya enggak apa-apa, pakai yang lain aja dulu. Ya, sambil menjelaskan pelan-pelan. Taib. Bi rahmatin ai bi sihatin. Maksud rahmatin ini apa? Maksudnya kesehatan, wa afiatin, ya, keselamatan, wa khairin, wa kashfi bala, macam banyak kebaikan, dihilangkannya musibah dan semisal. Hasbi Allah ai apa? Maksudnya ai Allahu kafini, Allah mencukupi aku, wa kafi man tawakkal alaihi, dan Allah itu yang mencukupi orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi orang kalau sudah tawakal kepada Allah jemaah, maka Allah akan mencukupinya. Dan ini kata Imam Al-Qayyim, di antara keutamaan ibadah hati yang bernama tawakal. Kata Imam Al-Qayyim, ibadah-ibadah tidak ada ganjarannya seperti tawakal. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu." Ini mana yang lebih dahsyat dari Allah mencukupi di dunia dan di akhirat? Enggak ada lagi, orang enggak butuh lagi sudah. Kalau orang sudah dicukupi Allah dunia akhirat, sudah enggak butuh apa-apa lagi, enggak butuh apa-apa lagi. Harta, kehidupan dunia misalnya, kesehatan apapun, di akhirat masuk surga. Maka orang kalau sudah dicukupi Allah enggak butuh apa-apa lagi sudah. Makanya kata Ibnu Qayyim, tidak ada ibadah yang pahalanya seperti tawakal ini. Itu Allah berfirman, "Wa man yatawakkal Allah fahuwa hasbuh." Dan apa definisi tawakal tadi? Bergantung hati ini kepada Allah coba. Maka di antara celanya orang menggunakan jimat-jimat ya, karena orang yang seperti itu juga kurang ketergantungannya dia kepada Allah. Termasuk kita dilarang meminta ruqyah, karena sebab orang yang minta ruqyah mengurangi ketawakalannya dia kepada Allah. Rata-rata orang kalau minta ruqyah berarti merasa orang yang meruqyah ini merasa dia yang besar, ikut andil dalam kesembuhan, sehingga ada rasa ketergantungan kepada peruqyah. Ya. Nah, jadi makna hasbi Allah ay Allah kafini, Allah yang mencukupi aku, wa kafi, dan Allah lah yang mencukupi siapa? Man tawakkala alaihi, orang, man di sini setiap orang, siapapun dia yang bertawakal kepada Allah. Baik, ini kosakata ayat. Sekarang al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini ya kawan. Ya'murullahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, an yas'ala, untuk bertanya al-musyrikina, kepada orang-orang musyrik. Su'ala inkarin, yang pertanyaan ini adalah tentu pertanyaan untuk diingkari atau pertanyaan pengingkaran. Bukan betul-betul bertanya ya, tapi pertanyaan yang sifatnya pengingkaran. An asnamihim, tentang berhala-berhala mereka, allati ya'budunaha ma'allah, itu yang mereka sembah, mereka ibadahi bersama Allah. Jadi Allah disembah, berhala pun disembah. Hal takdiru, yani apakah berhala itu mampu ala naf'i wa dhur, untuk mendatangkan manfaat menolak mudarat? Maka fala budda an ya'tarifu, maka pasti mereka akan ngaku bi'ijziha an dzalik, kelemahan, ketidakmungkinan berhala-berhala itu menolak mudarat, mengangkat mudarat, memberikan manfaat. Pasti itu jawabannya, pasti tidak mungkin.
Karena bagaimanapun Abu Jahal itu orang berakal, tidak mungkin. Orang-orang musyrikin mengatakan bahwa kuburan orang yang telah mati mampu menolak madarat. Maka fa idza kana kadzalik batalat, maka jika demikian nanti pengakuannya batillah, berarti ibadatuha min dunillah, untuk diibadahi selain Allah. Kalau dia enggak mampu mendatangkan madarat, kenapa harus diibadahi kalau gitu? Cukuplah kita beribadah hanya kepada zat yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Jelas ya maksud ayat jemaah ya? Baik. Munasabatul ayati lil bab. Kaitan ayat dengan bab sekarang. Anna fiha dalilan ala butlani syirik. Bahwasanya pada ayat tersebut terdapat sebuah dalil atas butlan. Apa butlan? Ala butlani syirki, terhadap kebatilan kesyirikan, batilnya kesyirikan. Itu. Makanya jemaah ya, kalau ngaji saya sarankan selalu kalau ada kajian kitab seperti ini, antum harus pegang kitabnya, jangan terjemahannya. Ya, nggak usah antum beli terjemahan kalau dikaji kitabnya sampai selesai seperti ini. Nah, atau yang untuk jaga-jaga boleh lah ya, masalah beli terserah antum. Cuman kalau ngaji jangan pakai kitab terjemahan, tapi kitab aslinya saja, supaya nanti ketika kita bacakan seperti anna, bahwasannya fiha, pada ayat tersebut dalilan, terdapat sebuah dalil ala, terhadap butlani, kebatilan, asyirki, kesyirikan. Kan dengan terus tiap hari jenengan ngaji, walaupun berapa kali kita sebulan? 2 kali, lumayan. Saja nih bendino saja nih, tapi lumayan sebulan 2 kali ya Pak. Kan lama-lama banyak perbendaraan. Terus saya taib. Jadi banyak di antara ikhwah kita kalau ngaji kitab dia bawa terjemahannya. Sehingga apa faedahnya? Ya. Ada lagi yang minta Ustaz tolong terjemahkan juga, dicetak lalu dibagikan, apalagi faedahnya? Ya. Taib. Jelas ya jemaah. Jadi dengan ngaji kitab seperti ini kita saling dapat faedah, yakni berupa pelajaran-pelajaran, juga faedah dalam hal kita bisa menerjemahkan sedikit-sedikit pelan-pelan sampai akhirnya nanti bisa lancar. Ya. Coba sekarang anna, sesungguhnya. Antum sudah ngaji seperti ini, kalau cuman anna saja ya bisalah. Anna. Nggak mungkin anna diartikan kepada. Anna kepada, nggak mungkin. Karena sudah terbiasa anna atau inna sama, artinya sesungguhnya. Fiha. Fiha, fi di dalam haknya, di dalamnya maksudnya ayat. Hak kembali kepada ayat. Makanya hak karena ayat ini muannats, bukan hu. Jadi dibaca fihi bukan, tapi fiha karena ayat. Ya. Taib. Kalau misalnya hadis biasanya bukan fiha tapi fihi karena hadis. Ya misalnya anna fihi, bahwasanya di dalam hadis tersebut fihi. Kalau ayat fiha karena ayatun. Ya, muannats. Terus wal lubsu, dan memakai lubsu itu. Memakai halqati, memakai halqah gelang, wal khayt, dan khayt benang. Jadi kalau khayt di Quran juga ada ya, khaytul aswad minal khaytil abyadi minal fajr, benang khayt. Makanya tukang jahit itu khuyut ya, tukang benang, tukang jahit ya. Taib min dalika, dari hal tersebut, maksudnya dari kesyirikan tersebut ya. La yakshifu, mana tadi dari awal tadi, walubsul halqa wal khayt min dhalik, dan menggunakan apa halqah tadi, menggunakan gelang, wal khayt, dan benang adalah gini cuma adalah min dhalik, adalah dari kesyirikan tersebut. Nah, coba antum terjemahkan seperti itu supaya enak ya, supaya antum paham. Jadi dan menggunakan gelang serta khayt benang adalah min dhalik, adalah bagian dari hal tersebut, adalah dari kesyirikan, termasuk dari kesyirikan tersebut gitu. La yakshifu dzurra, di mana tidak mampu. La yakshifu, yakshifu itu membongkar, membuka, membongkar, membuka ya. Makanya tafsir secara bahasa itu al-kashfu wal idah.
Tafsir itu secara bahasa al-kashfu, membuka, menyingkap. Yani menyingkap makna-makna Quran yang kita masih belum paham, disingkap. Nah, itu namanya tafsir atau idah, penjelasan tafsir itu. Al-kashfu, ya, menyingkap. La yakshifu, dan tidak ada yang mampu menyingkap, menghilangkan, ya, menghilangkan durra, kemudaratan, wala yamna'u, dan tidak mampu menolak minhu, dari kemudaratan tersebut. Apa? Ya, gelang dan benang tersebut. Jelas jemaah ya? Inilah kaitan ayat dengan bab. Sekarang ma yustafadu minal ayat. Apa yang kita bisa ambil faedah dari ayat? 1. Al-ula butlanu syirki, kebatilan perbuatan syirik, li'anna kullama yu'badu min dunillah, karena sesungguhnya setiap karena sesungguhnya kula, setiap ma, apa-apa, yu'bad, yang disembah. Ma itu apa-apa. Jelas? Kalau ma ini ma mausul, tapi ada ma yang bermaknanya tidaklah. Kalau ada ilahnya biasanya. Ma titik ilah. Nah, ini artinya ma di sini makna nafi, ma tidaklah, ilah kecuali. Tapi di sini kan enggak ada ilahnya, maka ma artinya ma mausul, artinya apa-apa. Terjemahan enaknya bukan apa-apa tapi semua. Semua. Ya. Jadi kullama, setiap, semua, yu'badu, yang disembah, diibadahi, min dunillah, selain Allah, ya, la yamliku, maka dia itu tidak memiliki, tidak mampu, dharran, mudarat, maksudnya tidak mampu mendatangkan dharran, wala naf'an, tidak la, dharran itu menolak kalau dharran, ya. Kalau naf'an mendatangkan. Taib. Maka setiap yang diibadahi selain Allah itu tidak mampu menolak mudarat, wala naf'an, tidak mampu pula mendatangkan manfaat, li'abidihi, kepada hamba-hambanya. Jemaah, kalau ngaji kitab juga diantara pelajaran pentingnya adalah harus dioreti oleh pulpen kita, ya. Jadi jangan sampai kitab itu bersih, jangan eman, harus coret-coret. Faedahnya kawan, saya dulu belajar kitab yang dulu saya belajar, sekarang saya ajarkan ke santri. Itu dari faedah-faedah yang dulu kita belajar, oretannya penuh. Ya. Kalau takut atau tidak bisa mengikuti, ya, apalagi yang ngajar kenceng, cepet-cepet. Seperti saya terkadang saya juga agak cepet-cepet. Ya. Maka boleh ditulis dulu di kertas. Tapi tetap ya kawan, tetap kalau bisa dari kertas tuh nanti di rumah salin lagi, di kitabnya tulis. Jadi kitab nanti full. Ya tentu antum ringkas lah ya, jangan sampai ditulis semua, enggak masuk nanti. Ya. Maka saya suka kitab itu yang di halaman sampingnya masih ada longgar gitu. Ya, supaya bisa oret-oret gitu. Ya. Cara ngoretnya mungkin kasih nomor, nanti di atas nomor satunya ditulis. Terserah antum, yang jelas jangan licin, bersih. Kitab kalau masih bersih saja, loh kok bisa kitab sudah dikaji hampir separuh tapi masih licin saja. Terus apa faedahnya? Dioreti jemaah. Harokatnya harokati. Kalau mampu harokati, kalau enggak terbiasa harokati semua saja. Misalnya yamliku itu harokati semua. Ya, fathah mim, yamliku. Tapi nanti lama-lama jangan begitu mengharokatinya, yang gundul itu. Jenengan harokati akhirnya saja. Kunya saja, harokati akhirnya saja, menunjukkan bahwa ini adalah memang dhammah gitu. Kan bisa saja nanti fathah dan semisal. Tapi kalau belum terbiasa, ya diharokati semua saja lengkap, digondrongin habis. Tapi nanti lama-lama diharokati akhir, lama-lama tidak usah harokatnya, karena kita sudah bisa baca langsung. Lama-lama, berapa lama ya, pokoknya selama. Jadi yang kita tulis nanti bukan mengharokati, tapi menulis fawaid-fawaidnya saja, ya. Tapi kita selesaikan jemaah yang ini. Yang kedua, tsaniya, at-tahdhiru min lubsil halqah. Ini tahdzir itu peringatan, memperingatkan, itu tahdzir. Ya. Dari lubsi, apa lubsi? Dari lubsi ini adalah isimnya, ya, lubsun. Tapi kalau fi'ilnya itu labisa, ya.
min lubsil halqah, dari memakai benang halqah, gelang, wal khayti, dan benang, wa ghairiha, dan selainnya. Ini sebenarnya yang bagus ghairiha, ghairihima, ya. Di antum apa, ghairihima atau ghairiha? Taib. Lebih tepatnya ghairihima, karena selain keduanya kan ya. Taib. Untuk apa diperingatkan tidak boleh memakai halqah dan khayt, ya, li jalbin nafi, dengan tujuan untuk apa, mendatangkan manfaat seperti kesembuhan penyakit atau penglaris dan semisal. Berarti kalau memakai gelang tujuannya bukan untuk itu, untuk berhias, boleh tidak? Belum tentu kalau laki-laki. Jadi kalau untuk berhias boleh pada yang dibolehkan syariat, seperti wanita berhias dengan gelang emas misalnya, tapi laki-laki haram berhias dengan emas, ya. Aw daf'i dhurri, atau menolak mudarat, li'annahu syirkun, karena dia adalah sesungguhnya dia kesyirikan, min jinsi ma yuradu minal asnam, dan itu termasuk, perhatikan, min jinsi, garis bawah itu ya, min jinsi ma yuradu minal asnam, dari yang sejenis yang dimaksud atau dengan tujuan penyembuhan dengan patung. Jadi walaupun cuman dengan gelang sama saja, seperti orang-orang musyrikin yang mereka meminta kepada berhala-berhala. Jadi hakikatnya sama saja jemaah. Contohnya perjemaah ya, ketika para sahabat yang baru masuk Islam minta kepada Nabi untuk dibuatkan, dan ada babnya di kitab kita nanti insyaallah, minta dibuatkan yakni pohon keramat, ya, minta dibuatkan yakni pohon yang dikeramatkan untuk supaya menggantungkan pedang apa itu, supaya menjadi berkhasiat, ya. Lalu kata Nabi, subhanallah innaha sunan, qultum kama qala bani Israil li Musa ij'al lana aliha kama ilahan kama lahum aliha. Kata Nabi, subhanallah, perkataan kalian wahai para sahabat seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, buatkanlah untukku patung yang disembah-sembah sebagaimana mereka punya sesembahan. Jadi menjadikan pohon keramat, ya, dianggap keramat pohon tersebut, maka itu Nabi sepertikan adalah berhala yang disembah selain Allah. Nah, jadi dalam hal ini bukan masalah nama, tapi hakikat yang penting. Walaupun tawasul, tapi yang namanya meminta kepada orang musyrik, kepada makhluk selain Allah, maka itulah kemusyrikan, itulah kesyirikan, walaupun disebut tawasul. Jadi hakikatnya bukan masalah nama yang jadi patokan, tapi hakikat yang menjadi patokan. Sama hanya di sini, yang menggunakan gelang, menggunakan apapun dia, ya, untuk nolak bala atau untuk mendatangkan manfaat, maka ini sama saja dengan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah dalam hal untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Yang ketiga, masyru'iyatu munadharati, disyariatkannya munadharah. Munadharah yakni berdiskusi, berdebat al musyrikin dengan orang musyrik. Kan tadi kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tanya mereka, bagaimana bisalah mendatangkan manfaat mereka-mereka yang disembah selain Allah. Nah, berarti masyru'iyah munadharatil musyrikin, namun tujuannya untuk apa? Li ibtali syirki, untuk membatalkan kesyirikan. Berarti debat itu hukum asal terlarang, namun boleh ketika ada kemaslahatan dan melihat sesuai dengan kaidah-kaidah debat berjamaah. Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi wajadilhum, bolehnya debati mereka itu kalau ahsan. Jadi ada syarat di sini, ada qawaid dan dawabit. Yang keempat, wujubul i'timad 'ala Allah, kewajiban untuk bergantung atau bersandar alallahi, kepada Allah wahdah semata, wat tafwidi. Ya, jadi wujub tafwidi, wawunya di sini ataf kepada wujubu, kan jemaah. Wujubul i'timadi, berarti ini maknanya wujubu tafwidi. Makanya wa tafwidil umuri kulliha ilaihi. Ya, dan wajib tafwid. Apa tafwid? Menyerahkan al-umuri, segala semua urusan. Al-umur sudah menunjukkan semua, diperkuat dengan kulliha.
Ya, maka ini kuliah ini penguat. Kuliah semuanya ilaihi kepada Allah atau kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada tambahan faedah dari ayat ini para jemaah sekalian. Tambahan faedah dari ayat ini diantaranya Taib, tambahkan ya faedahnya ya. Anna tarkal asbab qadhun fil aql wa anna al-i'timada 'alaiha qadhun fi syara'. Artinya meninggalkan sebab ini sebuah bentuk tercela secara akal, dan bergantung penuh kepada sebab tanpa mau usaha, atau bergantung kepada sebab semata gitu ya, ini qadhun, bergantung kepada syara', kepada sebab, ini celaan di dalam syariat atau dicela oleh syariat. Karena ini bentuk kesyirikan jemaah ya. Kalau bergantung kepada sebab kan ini bentuk kesyirikan, berarti bukan bergantung kepada Allah. Maka dicela oleh siapa? Oleh syariat. Adapun orang yang meninggalkan sebab ini secara akal, dicela oleh akal. Jadi ada orang yang ingin duit tapi diam di rumah, nggak mau kerja. Maka ini meninggalkan sebab mencari kerja, ingin mendapat duit, ini dicela secara akal. Oleh syariat dicela, tapi secara akal pun lebih-lebih lagi gitu. Dicela oleh akal pun tanpa harus oleh syariat. Ini diantara kaidah tentang masalah ini. Makanya kalau ada orang ingin makan tapi diam, nggak mencari makanan dengan alasan tawakal, maka ini secara akal orang ini tercela secara akal. Orang gila, majnun ya nih. Orang lapar tapi kok diam. Harusnya apa kalau lapar? Cari makan. Demikian. Adapun yang bergantung dengan sebab, ini tercela di dalam syariat. Ya, ini sebagai tambahan dari bab tentang masalah bab sebab. Nah, Allahu alam, sampai di sini dulu. Mungkin kita lanjut nanti di hadis Imran bin Husain, dalil yang kedua ya. Di mana Imran bin Husain sebenarnya dia sendiri itu yang menggunakannya jemaah. Jadi Imran bin Husain itu memakai jimat, pakai gelang. Nah, ini menunjukkan para sahabat saya bisa jatuh ya, karena ketidakpahaman atau karena baru-barunya masuk Islam dan semisal. Jadi ada sebab-sebab. Oleh karenanya ya ikhwan, syirik kesyirikan itu harus didakwahkan itu kepada orang Islam. Karena sebagian mereka mengatakan, kalian ini ngomong syirik tauhid kepada kami yang sudah Islam, tuh kepada ateis katanya. Dakwahi ateis. Kita katakan jemaah, kalau ateis sudah jelas-jelas kafir, jelas kufurnya, maka kita dakwahkan saudara kita itu jangan sampai dia muslim tapi berbuat kesyirikan sehingga nanti tidak bermanfaat keislamannya. Itu maksudnya. Dan ini tersamarkan bagi orang awam. Jadi orang Islam tapi kok memegang jimat, atau orang Islam kok pasang jimat, pasang susu dan semisal, dan dianggap biasa nanti. Maka di sini perlu kita menjelaskan kepada saudara kita yang muslim masalah tauhid dan syirik ini. Ya, bukan kepada katanya tuh orang-orang ateis katanya. Orang ateis sudah jelas dia kafirnya, perlu didakwahkan kepada Islam dulu secara umum. Adapun rincian-rincian tauhid, rincian syirik harus didakwahkan kepada orang-orang Islam supaya mereka paham dengan benar. Demikian para jamaah, Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai akun apa ya? Akun Abu Ghazi. Baik.